حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghulma yamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsani middin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thanawul hasan kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah alamin. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat taufik dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya, sehingga sampai hari yang ke-25 ini dari bulan suci Ramadan, bahkan ada yang sudah 26, Allah tetap memberikan taufik, kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk terus bermujahadah dalam upaya menggapai tangga takwa yang lebih tinggi dengan berbagai rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan ini: puasa, salat, zikir, doa, itikaf, tilawah Al-Quran, infak, sedekah dan lain-lain. Harapan kita dan doa kita semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya, dan terus kita juga berusaha dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menuntaskan mujahadah kita, salah satunya dalam rangka untuk meraih dan meraup sebanyak mungkin keberkahan bulan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan kajian kita tentang akidah dan pembahasan kita tentang rukun iman kepada kitab. Fokus kita tentang iman kepada kitab Al-Quran. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa kewajiban kita beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala yang pertama, keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu umumnya bersifat keimanan teoritis. Jadi iman itu ada dua, ada dua sisi, ada dua aspek. Ada keimanan teoritis, ada keimanan praktis. Keimanan teoritis itu keimanan ilmu, pemahaman, pengetahuan, pemikiran. Ya, ketika kita bicara tentang akidah seperti ini, itu berarti kita bicara aspek keimanan teori, ilmu, pengetahuan. Jadi keyakinan, tapi keyakinan dalam aspek pemikiran. Untuk kita bisa mendapatkan atau membedakan antara iman yang benar dan yang salah. Akidah yang yang hak atau yang batil. Jadi akidah yang lurus atau sesat. Itu ilmu pengetahuan. Dan itu penting sekali, apalagi di zaman seperti sekarang ini, di mana ulama minim, ilmu langka, lalu kemudian di era kebebasan dan di era kebebasan informasi, itu Masya Allah. Jadi
kalau tidak berhati-hati dan tidak punya bentengnya pengetahuan dan ilmu yang kuat, itu sangat mudah seseorang itu terpengaruh, terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi akidah yang melenceng. Itu aspek keimanan teori, ilmu, pengetahuan. Nah, keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu itu umumnya bersifat teori. Kita mengetahui, mengakui, dan membenarkan bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran agama untuk disampaikan kepada umat masing-masing nabi. Mayoritas kitab itu tidak kita ketahui, tidak disebutkan kitabnya apa, kepada siapa, isinya apa. Kita hanya yakin isinya global. Sama persis mengajak beriman tauhid kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jadi iman tauhid, ibadah dan amal soleh berdasarkan ajaran Allah Ta'ala. Itu isi semuanya, tapi detailnya kita tidak tahu. Lalu ada sebagian kitab yang disebutkan namanya dan diturunkan kepada siapa. Ada disebut suhuf ya, lembar-lembar kitab suci berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ada kitab Injil. Ya, kita hanya mengetahui, mengakui dan membenarkan. Iman pembenaran bahwa itu semuanya ada kitab Allah, isinya firman Allah, dan itu murni dari Allah Ta'ala dan benar, tapi itu sifatnya sebagai sejarah. Nah, sementara iman kita yang lebih utama itu adalah iman kepada kitab suci Al-Quran. Iman kepada Al-Quran ini bersifat teoritis dan utamanya praktis. Keimanan teori itu keimanan akal pikiran. Keimanan praktis itu keimanan yang sumbernya hati. Keyakinan hati. Dan ini sangat penting dan ini mungkin faktor penyebab kelemahan kaum muslimin dan kondisi yang dialami atau yang ada pada kaum muslimin yang mereka beriman kepada Al-Quran yang berisi petunjuk bagi kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupannya, yang berisi cahaya penerang dalam kegelapan kehidupan, yang berisi solusi untuk semua persoalan kehidupan. Jadi gitu. Yang berisi rahasia kekuatan, ketinggian martabat dan derajat, kemuliaan, persatuan, ikatan yang kuat. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi mengapa kok umat Islam itu kondisinya kebalikan dari itu? Berjalan itu tanpa arah. Padahal Quran berikan petunjuk semuanya. Islam berikan cahaya terang benderang. Tapi umumnya umat Islam berada seolah dalam kegelapan. Meraba-raba, nabrak sana, nabrak sini. Dengan Al-Quran seharusnya umat Islam itu umat yang paling kuat karena ikatan keimanan itu membangun persatuan. Tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan yang dibangun di atas dasar ikatan keimanan dan keislaman. Tapi faktanya kebalikan dari itu semuanya. Seharusnya umat Islam dengan beriman kepada Al-Quran itu sebagai umat yang paling tinggi, yang paling mulia. Tapi faktanya kebalikannya. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Janganlah kalian merasa lemah atau hina, jangan sedih. Kalian yang paling tinggi.
In kuntum mu'minin. Jika kalian semuanya beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, tapi fakta kok kebalikan. Itu kan seharusnya kita berpikir. Nah, banyak hal seperti itu. Mengapa kondisi kita itu adalah berbeda, bahkan 180 derajat kadang-kadang itu bertolak belakang dengan apa yang dituntunkan, diajarkan, dibimbing oleh Al-Quran. Itu karena memang kepada Al-Quran itu keimanan kita itu umumnya mirip seperti keimanan kita kepada Taurat, Injil, Zabur. Hanya pengetahuan, teori, pengakuan, dan pembenaran bahwa ini kitab Allah yang benar, titik. Di situ masalahnya. Sementara kita harus Al-Quran diturunkan itu kan dia kitab mubarak yang diberkahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan penuh berkah. Keberkahannya di mana? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Agar mereka mentadaburi, menghayati, memahami maknanya dan didorongkan dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ayat yang lainnya, wa hadza kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum tattaqun. Ini adalah kitab yang kami turunkan penuh berkah. Ini tentang mubarakun ini sendiri saja sering saya ingatkan. Bahwa kalau selama ini kita kan butuh ya. Yang paling kita butuhkan dalam hidup kita kan berkah. Hidup yang berkah, umur yang berkah, ilmu yang berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah. Itu yang kita butuhkan. Keberkahan itu adalah, para ulama menyebutkan, subut al-khair al-ilahi fi syai'. Adanya kebaikan standar ilahi. Bukan kebaikan standar saya, standar A, B, C, D, tapi standar Allah. Ini kebaikan hakiki pada sesuatu, pada diri seseorang, pada waktu, pada harta, pada kedudukan, pada jabatan. Itu baik menurut Allah, itu hakiki. Nah, ketika kebaikan itu ilahi sifatnya, disebutkan dalam definisi itu sifatnya yazid wa yazid wa yazid. Kebaikan itu bertambah, bertambah, bertambah. Wayanmu, wayanmu, wayanmu. Bertumbuh, bertumbuh, berkembang. Itu sifatnya ketika kebaikan itu kebaikan barakah dari Allah Ta'ala. Itu di samping dia sifatnya hakiki. Kalau kebaikan versi kita itu kan semu. Semua mengatakan harta itu baik. Kaya itu baik. Miskin itu buruk. Sehat itu baik. Sakit itu buruk. Dalam sesuatu itu, sukses. Berhasil itu baik. Gagal itu buruk. Berpangkat tinggi itu baik. Berpangkat rendah itu buruk. Betapa banyak tipuan dalam kehidupan kita kalau kita mengukur kebaikan keburukan itu dengan standar kita. Allah menegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang lebih tahu tentang baik buruk dalam kehidupan kita dan kalian tidak tahu. Ini kita baca ayat ini. Dan saat kita kaji, saat teori, iya itu benar. Praktek keseharian itu kita mengatakan itu nggak benar. Kita tetap yakin bahwa menurut kita inilah yang benar. Kita tidak jarang sekali merujuk kepada standar kebenaran Allah Ta'ala. Nah, jadi itu kebenaran hakiki. Jadi dari Allah Ta'ala. Terus tadi sifatnya tadi.
Yazid wa yazid wa yazid, bertambah, bertambah, bertambah. Kebaikan itu. Kalau kebaikan itu diberkahi. Ianmu itu bertumbuh berkembang. Wayastamir dan continue. Kontinuitasnya itu sampai tembus batas kehidupan dunia sampai ke akhirat. Itu kalau kebaikan. Nah, karena itu yang kita butuhkan, maka kita selalu butuh dalam kehidupan kita itu untuk bagaimana kita mendapatkan asupan barakah dari Allah Ta'ala. Karena barakah dari Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala itu sudah memberitahukan kepada kita di mana saja, kapan saja, tempat waktu untuk kita ngalap berkah. Berharap keberkahan untuk hidup kita itu. Nah, ini kita sekarang sedang tidak sedikit orang ketika berusaha ngalap berkah, nyari berkah, itu kesana kemari. Ada yang khilafiyah, ada yang nggak jelas. Padahal Quran itu sumber berkah yang disepakati semuanya dan paling berkah. Kalau mau ngalap berkah itu yang paling dekat Al-Quran. Baca Quran, dengarkan Al-Quran. Nah, termasuk Ramadan ini. Ini waktunya kita ngalap berkah, silahkan. Kalau kita insya Allah dengan izin Allah Ta'ala mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan dengan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, utamanya keberkahan dari Lailatul Qadar, itu insya Allah salah satu indikasi. Orang sering bertanya, apa sih tandanya orang dapat Lailatul Qadar itu? Salah satu tandanya adalah dua. Ya, mujahadah dia selama Ramadan, tidak hanya satu malam. Tidak hanya malam ganjil, satu Ramadan penuh mujahadah. Karena untuk menggapai keberkahan itu dengan amal ibadah. Yang kedua itu pasca Ramadan. La'alakum tattaqunnya itu kelihatan pasca Ramadan. Terus kehidupannya secara umum setelah Ramadan sampai insya Allah 11 bulan sampai bertemu Ramadan berikutnya itu secara umum lebih berkah daripada sebelumnya. Jadi keberkahan yang didapat selama Ramadan ini cukup untuk membuat hidup kita, aktivitas kita, umur kita, waktu kita, harta kita, keluarga kita berkah 11 bulan berikutnya sampai insya Allah kita bertemu Ramadan berikutnya. Baik, saya kembali kepada ini, kepada Al-Quran. Jadi contoh yang tadi saya bicara tentang kitab Al-Quran penuh berkah itu betapa jauhnya gap ya. Jadi jarak antara keimanan teori kita itu dengan keimanan praktek, keimanan akal dengan keimanan hati. Dalam konteks ini kita mengatakan Quran itu kitab yang penuh berkah. Kita butuh berkah dalam kehidupan kita tiap hari, tapi kebanyakan kita lupa untuk ngalap berkah dari Al-Quran. Faktanya seperti itu. Itu contoh. Nah, di sini artinya bahwa sehingga secara umum yang perlu kita perbaiki memang dalam keimanan kita kepada Al-Quran itu, ya di satu sisi terus kita kuatkan keimanan secara teori, pemahaman kita, pengetahuan kita, tapi yang lebih utama itu adalah keimanan secara praktek, keimanan hati. Jadi keimanan hati. Kita betul-betul memang menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk. Baik. Tentang khasais Al-Quran Al-Karim, karakteristik Al-Quran Al-Karim, ini untuk semakin menguatkan keimanan kita kepada Al-Quran, karena tema kita terakhir itu tentang bagaimana kita beriman kepada Al-Quran. Tema ini dari kitab yang biasa saya baca, kitab
Al-Bayan fi Arkanil Iman karya Syekh Majid Makki hafizallah. Tapi untuk tema ini secara khusus, ini saya tambahkan tentang karakteristik kitab Al-Quran. Di samping dari kitab Al-Bayan ini, saya ambil juga dari kitabnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata'amal ma'al Qur'an Al-Azim. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Beberapa poin tentu tidak semuanya, karena banyak sekali kalau kita mau berbicara tentang karakteristik Al-Quran. Yang pertama disebutkan Al-Quran kitabun ilahiyin rabbani. Al-Quran itu adalah kitab ilahi, rabbani, kitab Allah. Jadi ilahiyatul masdar, sumbernya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dari Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala. Disebutkan itu Asy-Syu'ara 195 di ayat 82 surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatatabbarunal qur'ana am walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, menghayati Al-Quran? Kalau mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan fakta. Seandainya Al-Quran itu berasal, bersumber dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak, kontradiksi yang sangat banyak. Tapi karena ini dari Allah Ta'ala, maka ayat-ayatnya, surat-suratnya satu sama lain itu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kalau ada yang memiliki pemahaman bahwa dalam Al-Quran ada pertentangan, ada kontradiksi, itu yang kontradiksi itu pemikirannya, akalnya. Para ulama mengingatkan ketika memahami Al-Quran, begitu juga memahami hadis, begitu juga memahami ajaran Islam manapun itu, jangan dipahami berdiri sendiri. Ayat sendiri, satu ayat, satu hadis, satu ajaran Islam. Jadi, karena Islam itu bi'aqidatihi wa syari'atihi wa ibadatihi wa ahkamihi wa adabi wa akhlaqihi. Islam dengan seluruh aspek ajarannya itu merupakan kullun la yatajazza wahdah. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau seseorang memahami itu tadi ayat per ayat dipisahkan dengan ayat-ayat yang lainnya, itu akan salah. Makanya di dalam tafsir Al-Quran, itu tafsir terbaik itu adalah tafsir Quran bil Quran. Jadi ada menafsir Quran itu dengan Al-Quran. Ayat A ditafsir dengan ayat B, C, D. Dikumpulkan ayat-ayat terkait. Terus tafsir Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Terus tafsir Quran bi aqwalis sahabat, menafsirkan Quran dengan para sahabat dan seterusnya. Yang tertinggi itu tafsir Quran dengan ini. Ini konteks tadi itu saling melengkapi. Baik. Nah, keimanan kita kepada Al-Quran sebagai kitab dari Allah, itu begitu kita mengimani ini, itu kita langsung meyakini bahwa ketika kita membaca Al-Quran, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan setelah setiap kita baca Al-Quran, dan hari-hari ini kita Masya Allah banyak tadarus Al-Quran itu, ini cara kita untuk bagaimana mengimplementasikan iman secara praktis, implementatif itu. Itu kita perlu hadirkan kesadaran dan perasaan. Ini saya sedang membaca firman Allah, kalam Allah.
Jangan sampai ketika kita baca Al-Quran itu kita sama dengan ketika baca hadis. Perasaan hati kita. Apalagi kita samakan dengan kita membaca buku apa gitu. Ini kalamullah yang kita lantunkan itu. Terus kalamullah itu kita baca. Ini isinya pesan Allah. Pesan Allah untuk kita. Surat Allah untuk kita. Mohon maaf. Ketika keimanan itu nggak hadir, ya kita baca, kita hafalkan, kita ulang ribuan kali itu nggak mengubah apa-apa. Karena kita baca sama ketika dari baca Al-Quran, kita ganti baca buku apa, secara umum sikap hati kita sama. Ya itu seharusnya beda. Ini saya baca, ini kitab Allah, firman Allah Ta'ala. Dan kitab ini ditujukan kepada saya. Isinya pesan-pesan. Ya ayyuhannas, saya termasuk manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah saya termasuk orang beriman. Jadi, itu kepada saya, bukan kepada orang lain. Baik perintah, larangan, itu cara kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah kitabul ilahi. Terus ketika ini adalah firman Allah, itu pasti semuanya benar. Kebenaran hakiki. Itu harus kita hadirkan selalu kesadaran itu. Jangan kebanyakan kita lupa. Ketika kita meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang sumber dari Allah Ta'ala, yang kita yakini pasti benar semuanya, berisi petunjuk, berisi pesan-pesan untuk kita semuanya, untuk kita pahami, untuk kemudian kita praktekkan. Para ulama menyebutkan, bacalah Al-Quran itu seperti engkau membaca surat yang dikirimkan oleh pengirimnya. Ini untuk kepada yang terhormat si fulan, saya Ahmad Muzaffar. Andai surat itu saya tahu, misalnya bahwa itu untuk saya berbahasa Inggris, sedikit saya tahu 1-2, tapi mungkin kalau sampai surat mungkin barangkali saya perlu ini. Tapi ini tahu ini untuk saya. Bahkan mungkin barangkali bahasa Rusia, nggak tahu dari siapa gitu di sana. Tapi untuk saya, apa yang terjadi? Apakah karena saya nggak paham bahasa Rusia terus saya buang? Saya akan berusaha gimana caranya. Apakah saya belajar bahasa Rusia? Ataukah saya mencari siapa yang bisa bahasa Rusia di sini? Tolong terjemahkan. Ini isinya apa? Apalagi surat itu dari raja, dari presiden. Khusus untuk saya. Itu kalau ini kita sikapi bahwa ini kitab Allah. Surah dari Allah Ta'ala. Pesan dari Allah Ta'ala. Nah itu keimanan hati kita. Ini yang penting untuk kita renungkan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bagian dari wasilah atau kesempatan untuk kita mengevaluasi iman kita. Sehingga jadi kan ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban puasa dalam surat Al-Baqarah 183 yang diulang-ulang oleh para ustadz selama Ramadan ini. Itu kan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kan. Wahai orang-orang beriman. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Meskipun kita juga perlu khawatir gitu. Oke, saya beriman secara teori. Tapi betulkah yang dimaksud oleh Allah dengan panggilan itu adalah orang yang beriman secara teori saja? Nah, itu terus goalnya itu adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan kewajiban puasa itu goalnya itu agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Loh. Kalau sudah beriman apa sudah tidak otomatis bertakwa? Belum tentu. Takwa itu adalah iman
yang dibuktikan dengan amal, atau amal yang didasarkan dengan keimanan. Jadi mengapa ya ayyuhalladzina amanu itu? Karena ini dipanggil orang-orang yang beriman umumnya imannya teori. Belum dikuatkan dengan praktek. Nah, dengan Ramadan ini kan Masya Allah kan, semangat kita beramal sama Ramadan kuat sekali. Nah itu, harapannya sampai sebulan penuh itu, iman yang sebelum Ramadan kebanyakan teori itu terpraktekkan. Karena memang semangat amal ibadah selama Ramadan kuat sekali. Jadi harapannya nanti setelah Ramadan juga lanjut gitu. Nah takwa itu adalah tadi, iman teori plus amal, itu takwa. Itu harapannya insya Allah. Baik. Saja mungkin singkat saja karena waktu kita. Yang kedua yang diantara karakteristik Al-Quran adalah Al-Quran kitabun mahfuz. Kitab yang terpelihara, terjaga, yang jaga Allah. Jadi penjagaannya itu dalam jalan Allah Ta'ala. Jadi kitab ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu itu tidak dijamin untuk dijaga Allah Ta'ala. Penjagaannya diserahkan kepada umat masing-masing. Disebutkan misalnya di dalam ini, di dalam surah Al-Maidah itu disebutkan tentang kitab Allah terdahulu itu bimastuhfidzu min kitabillah. Jadi mereka para ahbar dan ruhban itu, para ulama ulama pengikut agama Rasul sebelumnya itu diminta menjaga. Mereka yang diminta untuk menjaga. Allah tidak menjamin. Sementara mereka justru akhirnya mengubah dan mengutak-atik, mengubah ke sana kemari. Nah, mengapa kok tidak Allah jamin penjagaannya? Karena memang dulu kan masih terbuka. Pertama, kitab terdahulu itu diturunkan, isinya ajaran Allah Ta'ala, itu sifatnya itu jadi terbatas waktunya. Hanya untuk umat kaum Rasul itu saja. Tidak berlaku bagi kaum dan umat Rasul yang lainnya di periode berikutnya. Setiap kitab, setiap ajaran, setiap agama yang dibawa oleh Rasul sebelumnya itu hanya khusus untuk kaum di mana Rasul itu diutus. Untuk apa dijaga lama-lama? Memang ada masa kadaluarsanya. Jadi gitu. Nah, setelah itu kemudian masih terbuka. Ketika seorang Rasul wafat, kemudian ajarannya hilang, termasuk sumber ajarannya kitab sucinya, Allah dengan mudah membangkitkan dan mengutus Rasul baru dengan kitab baru. Terus ada pembaruan itu, seperti itu. Nah, Al-Quran ini kitab terakhir. Berlaku sampai hari kiamat nanti. Rasul-Rasul terakhir. Itu mengapa kemudian Al-Quran dijamin Allah Ta'ala untuk dijaga. Ini semakin meyakinkan kita tentang keautentikan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, yang menurunkan az-zikr. Az-zikr itu salah satu nama Al-Quran, dan sungguh kami akan menjaganya. Allah menjamin bahwa Quran itu terjaga. Tapi penjagaan Al-Quran itu, bagaimana cara Allah Ta'ala menjaga? Cara Allah menjaga tentu dengan wasilah, dengan sarana. Jadi Allah memberi taufik kepada hamba-hambanya sejak Nabi Muhammad SAW, sejak zaman sahabat, tabiin, terus sampai menjelang kiamat nanti, yang diberi taufik, dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai penjaga Al-Quran. Dan itu kalau kita ikuti bagaimana sejarah
Jadi Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Terus kemudian di backup dengan Al-Quran juga dibukukan, dikodifikasi. Tahapan-tahapan itu. Tapi yang paling dahsyat itu memang taufik Allah kepada orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan, menjadi wasilah penjagaan Al-Quran itu. Jadi gitu. Itu dengan menghafalnya. Untuk yang menghafalnya. Sehingga sepanjang sejarah Islam sampai hari ini dan insya Allah seterusnya itu mungkin penghafal Quran khususnya itu bukan berkurang. Kalau nanti ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu hadis misalnya, ilmu fikih misalnya, itu masya Allah di zaman para ulama era imamnya, imam-imam mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus Imam Bukhari, Imam Muslim, terus terusnya itu masya Allah banyak, terus berkurang. Jadi gitu. Tapi untuk Al-Quran penghafalnya itu semakin ke belakang kayaknya semakin banyak. Itu salah satu cara Allah Ta'ala. Nah, dalam konteks kita, karena Allah Ta'ala cara Allah menjaga. Oke, kita tidak cukup dengan yakin bahwa ini Quran pasti terjaga. Tidak mungkin ada pemalsuan, tidak mungkin ada orang yang akan nambah, akan mengurangi, akan seperti apa. Oke, itu kita yakin. Tapi kita tahu bahwa Quran dijaga itu melalui wasilah, sarana. Dengan cara Allah memberi taufik, memilih hamba-hambanya yang dijadikan sebagai wasilah penjagaan Al-Quran. Seperti Allah menjaga hadis misalnya. Dengan cara memilih hamba-hamba pilihan untuk menjadi wasilah penjagaan hadis. Sehingga lahirnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama hadis itu. Pertanyaannya, masa kita nggak ingin menjadi bagian dari hamba pilihan Allah untuk menjadi wasilah penjaga Al-Quran? Termasuk Islam ini. Itu pasti Allah jaga. Dalam hadisnya itu bahwa itu dalam kondisi apapun sepanjang sejarah, itu selalu ada sekelompok orang beriman yang tetap konsisten, tetap istiqomah. Jadi di jalan Allah Ta'ala ini, apapun kondisi yang terjadi, itu dijamin. Islam tidak akan hilang, pernah hilang. Nah, cuman Allah tidak menjamin bahwa Islam tidak akan hilang dari Surabaya atau dari Jawa Timur atau dari. Jadi bahwa yang Allah jamin di bumi ini tidak akan hilang Islam itu. Nah, cara Allah menjaga Islam bagaimana? Dengan orang-orang yang Allah pilih, Allah beri taufik, mengambil peran tertentu dalam penjagaan agama ini. Tentu itu kemuliaan, itu tentu ini pilihan yang luar biasa. Nah, itu di samping kita meyakini Quran ini pasti akan terjaga, tetap otentik, tidak akan bisa dipalsukan. Tapi di saat yang sama, betapa indahnya ketika kita juga punya. Jadi cara kita mengimani Quran adalah kitab yang terjaga itu termasuk kita punya motivasi, punya semangat, dan punya azam yang kuat. Bagaimana caranya agar saya termasuk dipilih Allah menjadi bagian dari hamba-hambanya yang menjadi wasilah penjagaan Quran. Dalam bentuk apapun, sesuai dengan potensi kita. Yang punya kemampuan hafalan dengan hafalannya. Yang punya kemampuan ilmu dengan mengajarkan ilmu Al-Qur'annya. Yang dengan punya harta, Masya Allah, dengan menyemarakkan majelis-majelis atau lembaga-lembaga taklim Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Artinya, mari kita ajukan diri kita itu untuk menjadi bagian dari hamba-hamba pilihan Allah yang dijadikan sebagai wasilah untuk menjaga Al-Quran. Saya kira itu, mohon maaf ini waktunya sudah habis, kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Barakallahu fikum.
Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.